nomor yang sudah tertulis di pamflet ya. Oke, Pak Heri, kita lanjutkan. Eh, Pak Heri nulis buku juga ya? Ya, saya nulis buku. Bisa diceritakan Ada, bukunya? oke. Saya pertama kali nulis buku ketika pulang dari Jepang itu pengalaman-pengalaman saya setelah belajar dan mengajar di Jepang. Bukunya Hmm. judulnya itu Jangan Mau Jadi Guru. Oh gitu. Kenapa saya pilih judul itu? Karena saya melihat perbedaannya sangat mencolok antara guru Jepang dengan guru Indonesia. Itu Jadi setelah pulang dari Jepang. ya dari Jepang. Jangan Itu buku mau yang jadi pertama. guru ya, Ya, jangan mau judulnya. jadi. Jangan mau jadi Itu guru. pengalaman-pengalaman saya bagaimana saya berinteraksi dengan guru-guru di Jepang, Hmm. bagaimana saya berinteraksi dengan sekolah-sekolah dan pelajar-pelajar di Jepang. Kemudian setelah itu saya menulis lagi buku uh, Guru Inspiratif Kelas Kreatif. Kemudian ada lagi beasiswa ke luar negeri. Kemudian yang keempat itu saya nulis buku masih sequelnya yang pertama tadi itu judulnya Gambate Kudasai. Hmm. Jadi ini juga pengalaman-pengalaman saya ketika berada di Jepang. Hmm. Setelah itu saya nulis lagi banyak buku, ada whiteboard stories, itu adalah cerita keseharian saya di dalam kelas yang saya dokumentasikan dalam bentuk narasi-narasi, kemudian saya bukukan menjadi whiteboard stories. Hmm. Kemudian ketika saya pulang dari Korea, mengajar di SMA di Korea, kemudian saya juga membuat sebuah buku namanya Teaching Across Borders. Jadi Hmm. di sana Teaching Across Borders itu adalah pengalaman selama 3 bulan saya mengajar di sebuah SMA di Korea. Suwon di Korea Selatan. Hmm. Kemudian saya juga menulis buku suluk pendidikan bersama beberapa guru inspiratif di Indonesia, Hmm. pemenang lomba guru inspiratif tahun 2019. Hmm. Kemudian tahun 2019 saya dinobatkan sebagai guru berprestasi tingkat nasional juara 1. Hmm. Kemudian juga guru inspiratif oleh pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Hmm. Kemudian pada tahun itu juga, kemarin juga saya menulis sebuah buku yang diperuntukkan kepada Mas Menteri Hmm. terkait dengan bagaimana mengembangkan literasi di sekolah-sekolah. Hmm. Dan insya Allah buku yang akan saya tulis berikutnya yaitu pengembangan technological, pedagogical, and content knowledge ya. Ini Hmm. terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hmm. Itu. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, nanti saya kasih e-booknya. Saya gratiskan semua buku-buku saya. Saya Kita tidak pernah gembira ini. menjualnya, jadi saya kalau nanti Bapak Ibu tertarik, ya silakan japri ke saya akan kasih buku-bukunya. Ya. Oke, ya mungkin Itu nanti mungkin. di Facebook ada link ke apa Ya. namanya Facebooknya Pak Heri ya. Oh ya Jadi, Pak, saya membuat satu buku. mm-mm. Nah buku itu saya sadur dari pengalaman-pengalaman guru Korea dalam membelajarkan siswanya menggunakan pendekatan higher order thinking skill. Hmm. Jadi ada sebuah buku kerja untuk siswa itu yang saya desain yang memakai frameworknya kecakapan abad 21 dan higher order thinking skill. Jadi di sana itu mengajari kita bagaimana mengeksekusi higher order thinking skill. Hmm. Oke, wow, banyak sekali ya bukunya ya. Yeah. Tahun 2019 Guru Inspiratif Nasional ya. Yeah. Pantesan waktu itu saya lihat fotonya sama Mas Menteri ya, kalau nggak Yeah. salah. Oke, selamat Pak Heri. Yeah, terima Mantap kasih. ini. Uh, Kira-kira dari sekian banyak buku itu Pak Heri, mana yang paling uh, punya kesan kuat? Yang punya kesan kuat menurut saya ada tiga buku lah gitu ya, karena itu kumpulan pengalaman saya. Yang pertama adalah Jangan Mau Jadi Guru, Gambate. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang pendidikan di Jepang, ya baca buku itu. Itu ya. Bagaimana interaksi, dedikasi orang Jepang, semuanya ada. Kemudian yang ketiga ini Teaching Across Borders. Ini pengalaman saya, bagaimana saya selama di Korea diikutkan seminar, bertemu dengan guru-guru Korea, kemudian mengunjungi sekolah anti mainstream, mungkin tidak ada di Indonesia sekolah yang semacam ini, dan itu menjadi salah satu warisan UNESCO, sekolah anti mainstream di Korea. Kemudian bagaimana siswa-siswa di Korea itu, bagaimana kehidupan di sana dan seterusnya, itu buku-buku yang menurut saya kaya akan pengalaman-pengalaman yang bisa
menjadi inspirasi bagi guru-guru untuk meningkatkan kemampuan membelajarkan siswa di ruang-ruang kelas. Oke. Tadi ada judul menarik itu. Maksudnya apa Pak Heri? Jangan mau jadi guru. Itu kenapa kok judulnya seperti itu? Ya, Intinya apa itu isinya? Intinya gini. Sangat menarik judulnya. Kalau Anda jadi guru hanya sekedar ingin mendapatkan gaji, mendapatkan sertifikasi, lebih baik jangan. Karena apa? Karena yang Anda tanam, karena yang Anda hadapi itu adalah tunas bangsa. Ya, yang butuh penyemaian, butuh dipupuk, butuh pemupukan, butuh dikasih siraman inspirasi dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda hanya sekedar mengajar, alih-alih Anda membelajarkan siswa, Anda justru melakukan sebuah tindakan-tindakan yang justru menyebabkan siswa itu memiliki cognitive shutdown. Ada malpraktek pembelajaran yang bisa terjadi di sana kalau hanya sekedar mengajar. Oleh karena itu, jangan jadi guru kalau hanya setengah-setengah. Makanya seorang filsuf dan seorang sastrawan Inggris itu mengatakan bahwa mediocre teacher itu teach. Jadi guru yang biasa saja itu ya hanya mengajar. Ya good teacher itu explain. Guru yang baik itu menerangkan. Tapi yang guru agung itu adalah great teacher is inspiring. Jadi guru yang agung itu, guru yang hebat, guru yang mulia itu adalah mereka inspiring yang inspiring. Jadi guru itu perannya di situ, di inspiring itu ya, di pinggiran-pinggiran kehidupan ini, memotivasi, memunculkan kasmaran belajar, gitu ya, membangkitkan semangat dan seterusnya. Jadi bukan hanya transfer of knowledge, asik. Inspiring ya. Otomatis guru yang inspiring itu juga tercakup di dalamnya teaching dan explaining juga ya. Harusnya ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Justru dia membangkitkan siswanya itu bagaimana mereka supaya itu yang penting. Terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh. Berarti kan kalau kita itu mengharapkan bahwa siswa-siswa kita itu punya karakter mandiri dalam belajar dan sebagainya. Berarti kan hal-hal seperti ini nggak bisa ujuk-ujuk keluar ya Pak Heri. Artinya harus dibangun dari mereka sejak kecil kan, karena kita bicara karakter kan. Karakter itu kan timbulnya dari kebiasaan kan. Iya kan? Nah kebiasaan itu nggak mungkin kalau kita tidak bangunnya dari kecil gitu. Dari mereka masih, ya mungkin katakanlah mereka masih sebelum SD lah, prasekolah atau mungkin masih TK gitu ya. Itu gimana Pak Eri pendapatnya? Apa benar kita harus bangun itu karakter dari kecil itu? Sebagai Muslim itu kan, saya pernah baca. Jadi kalau di Islam itu yang dibangun dulu itu kan adabnya dulu. Setelah itu baru pengetahuan. Dan ini saya dapatkan ketika di Jepang. Saya melihat bahwa di Jepang itu pendidikan itu dimulai dari adabnya dulu. Ketika dulu saya masuk ke TK itu saya terkejut. Ternyata pelajarannya hanya menata sandal saja. Jadi menata sandal, kemudian diajari menyeberang. TK ya? TK? Iya, TK. Dulu saya pernah ke TK di Kumamoto itu, di tempatnya putranya Pak Darmawan. Iya. Ya, kemudian diajari cara menyiram bunga, memberi makan, memberi makan ikan burung dan sebagainya. Kalau di Indonesia sekarang, TK itu sudah ada bimbingannya. Masuk TK, masuk SD itu sudah ada bimbingan, sudah ada lesnya, sudah ada lesnya ya, layoutnya, dan lain sebagainya. Dan ketika teman sudah bisa membaca ya, harus bisa membaca. Yang membaca itu. Ketika teman saya guru Jepang itu, dia guru di Kumadaino Shogaku. Jadi sekolahnya para Shaolin ini, yang sekolah tertua SD tertua di Kumamoto itu. Ketika saya ajak ke Indonesia dan saya ajak masuk ke kelas di kelas 4 SD, dia terkejut melihat gurunya membelajarkan siswa matematika. Dia bilang, "Her, kalau di Jepang ini kelas 1 atau kelas 2 SMP." Berarti kita kecepatan dong. Kita kecepatan. Kita terlalu menguasai gitu ya. Terlalu banyak yang diajarkan. Padahal belum waktunya ya. Artinya karakternya belum terbentuk atau adabnya tadi ya. Belum terbentuk. Kita sudah terburu-buru ngasih materi gitu ya, kontennya gitu ya. Sehingga kemudian karakter ini menjadi setengah matang. Setengah matang.
Dan ketika masuk SMA, guru-gurunya pada sambat semua, kok gini caranya dan sebagainya. Karena menurut teori pengembangan karakter itu semakin ke atas, maka semakin sulit anak itu dikembangkan karakternya. Karena dia punya preferensi, sudah punya pertimbangan, pengalaman dan sebagainya. Mestinya di kelas-kelas bawah itulah karakter itu harus ditanamkan sedemikian rupa sehingga ketika menginjak SD, SMP, karakter itu dengan sendirinya berkembang gitu. Bukan dibangun, tapi sudah berkembang, sudah mengembang sesuai dengan pengalaman, kekayaan kasana, kehidupan dan seterusnya itu. Tetapi di kita ini kan terbalik. Jadi karakter itu dikembangkan terus dan karakter itu diembedkan ke pelajaran. Sebenarnya tidak harus ada karakter dalam artian nomenklatur sendiri. Kalau kita kan ada pendidikan karakter ya muncul ya. Mestinya karakter itu sudah terintegrasi dari pendidikan atau pembelajaran itu sendiri, nggak perlu ada nomenklatur sendiri. Pendidikan karakter, pengintegrasian dan nah, ini menunjukkan bahwa ada kegagalan dalam pendidikan di Indonesia itu. Kalau mengaca dari pendidikan di luar negeri yang berhasil membangun masyarakatnya secara holistik. Apalagi kalau bicara tentang Finlandia dan sebagainya. Ya. Menarik Pak Heri. Jadi anak saya sedang sekolah nih di Kurokami Shogakko ini Pak Heri. Oh, okay. SD juga. Jadi memang benar tiap sekolah itu diwajibkan untuk jalan dari rumah ke sekolah. Terus kemudian mereka setiap hari membersihkan sendiri sekolahnya itu, mulai dari ngepel sekolah, membersihkan kelas dan lain sebagainya gitu. Jadi relatif sekolah itu tidak membutuhkan petugas kayak cleaning service dan lain sebagainya, itu nggak ada. Jadi semuanya dikerjakan oleh muridnya gitu. Ya mungkin itu ya. Bagian dari pembentukan karakter gitu ya. Luar biasa. Itu pekerjaan panjang pendidikan di Indonesia. Jadi pekerjaan panjang yang belum selesai. Yang belum selesai ya. Tapi sedang mengarah ke sana atau bagaimana ini? Ya ini sedang proses ke sana. Sedang proses ya. Proses ke sana. Gitu. Oke, semoga lah nanti bisa pendidikan di Indonesia bisa menghasilkan ya proses yang lebih baik lah ya. Semoga untuk anak-anak kita ke depan. Oke, jadi